Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Vanita Firdiani. Di sini kita telah memasuki bab yang ketiga, yaitu static routing. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu konsep dari routing. Nah, seperti biasa, kita akan belajar melalui kasus ya teman-teman. Semisal di sini saya akan menambahkan router. Routernya kita pilih yang 2811. Nah teman-teman, jadi seperti yang kita sudah pernah bahas di episode yang sebelumnya, kalau router ini dia itu berfungsi untuk menghubungkan antar perangkat yang berbeda network. Jadi semisal nanti kita akan mencoba untuk studi kasus dengan dua PC yang berbeda network ini, semisal untuk PC 1 IP-nya 10.10.10.10, kemudian slash-nya 24. Kemudian untuk PC 2 dia IP-nya adalah 20.20.20.20/24. Nah, ini kan beda network ya teman-teman. Nah, nantinya supaya dia bisa terhubung, supaya PC 1 dan PC 2 bisa kirim paket, nah itu bisa dilakukan dengan menghubungkannya menggunakan router teman-teman. Nah, terus teman-teman di sini kita juga akan membuat jalurnya. Semisal jalur router ini kan ada dua jalur, yang FA0/0 dan FA0/1. Nah, di sini kita bisa buat untuk IP di jalur FA0/0. 10.10.10.1. Nah, ini adalah jalur yang akan digunakan router ketika dia ingin meneruskan paket ke PC 1. Kemudian di sini juga untuk jalur FA01. Kemudian untuk di jalur FA0/1 kita tambahkan 20.20.20.1. Oke, sudah teman-teman. Nah, teman-teman, jalur yang tadi kita buat tadi, ini juga nantinya dia akan dijadikan gateway oleh setiap PC-nya. Semisal nanti jalur yang ini FA0/0 itu kan 10.1. Nah, nanti ini bakal dijadikan gateway untuk PC 1 ya teman-teman. Selanjutnya untuk jalur yang FA0/1 itu akan dijadikan gateway untuk PC 2. Nah, oke, langsung saja kita akan pasang. Nah, di sini langsung saja saya akan pasang IP pada PC 1. Nah, tadi kan IP-nya kan. Nah, tadi di sini IP-nya itu 10.10.10.10. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0 karena di sini /24. Oke, di sini kita close dulu, lanjut di PC 2. Desktop IP config. Lanjut di sini kita akan pasang IP pada router di setiap jalurnya. Yang nantinya akan dijadikan gateway oleh PC-nya. Kita ke CLI ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa pergi ke mode enable. Conf-t. Nah, oke, di sini kita akan memulai dari jalur yang sebelah sini atau FA0/0. Kita bisa pergi ke interface FA0/0. Kemudian di sini kita akan pasang IP-nya. IP add. Untuk jalurnya kan pakai IP 10.10.10.1. Kemudian subnet mask-nya 2555.255.255.0. Oke, di sini sudah, kita enter. Selanjutnya, nah di sini kan masih berwarna merah nih teman-teman untuk port light-nya. Nah, ini kita akan ubah supaya dia itu menyala atau berwarna hijau atau up ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan no shutdown atau disingkat no sh. Oke, di sini sudah hijau nih teman-teman. Nah, kita akan lanjut untuk konfigurasi di FA0/1. Di sini exit. Kemudian kita bisa pergi ke interface FA0/1. Nah, seperti tadi kita pasang IP-nya.
20.20.20.1. Terus kita 255.255.0. Kemudian no shutdown. Nah, oke, di sini sudah hijau. Selanjutnya kita bisa kirim paket dari PC1 ke PC2. Nah, di sini masih violet nih, teman-teman. Dikarenakan seperti yang tadi kita bahas, itu PC1 dia harus pasang gateway terlebih dahulu. Kita mulai di PC1 terlebih dahulu. Kita isikan gateway yaitu IP milik jalur FA0/0 seperti yang sudah saya tadi bilang ya, teman-teman. Yaitu 10.10.1. Kemudian PC2-nya Oke, sekarang kita coba akan ping tetapi menggunakan command prompt saja. Dari sini PC1 akan ping ke PC2, dia akan ping 20.20.20.1. Mohon maaf, di sini 20.20. Dan di sini untuk pertama itu masih proses ya, teman-teman, jadinya request timeout. Tetapi selanjutnya dia akan reply TTL seperti ini. Berarti tandanya PC1 bisa kirim paket ke PC2 ya, teman-teman. Coba saja kita kirim paket menggunakan surat. Nah, di sini sudah successful. Nah, jadi itulah konsep dari routing di mana dia menghubungkan PC yang berbeda network. Misal tadi ini PC 10.10 dan ini 20.20 supaya dia itu bisa kirim paket atau bisa terhubung ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini saya sudah membuat topologi baru yang mana di sini saya menambahkan 2 router dan di sini saya menggunakan router yang 2911. Lalu di sini saya menambahkan 2 PC dan untuk cara menghubungkannya di sini saya menggunakan kabel automatically. Itu menghubungkannya itu dari PC1 hubungkan ke dari PC1 hubungkan ke router 1, lalu dari router 1 hubungkan ke router 2 dan dari router 2 itu kalian bisa hubungkan ke PC2. Nah, oke, teman-teman, di sini kita akan mulai pasang IP pada router yang sebelah sini dulu, router 1. Kemudian di sini no. Nah, teman-teman, jadi kan sebelumnya itu interface yang kita gunakan itu fast Ethernet di NTFA. Nah, tapi karena kita menggunakan router yang 2911, di sini bukan lagi fast Ethernet, teman-teman, namun di sini gigabyte. Nah, jadi pada router ini dia ada 2 jalur. Yang pertama ada jalur gig 0/0 dan yang kedua ada jalur gig 0/1. Nah, kita akan mulai pasang IP pada jalur yang sebelah sini dulu, yaitu gig 0/0, yaitu IP-nya yang ini. Kemudian kita ke mode enable, lalu conf, kita pergi ke interface gig 0/0. Nah, di sini kita langsung saja pasang IP-nya, IP at 192.168.1.1. Kemudian subnet masknya /24 yaitu 255.255.255.0. Nah, lanjut di sini jangan lupa untuk mengaktifkan interface-nya, yaitu kita ketikkan no shutdown. Oke, sudah, teman-teman, di sini sudah hijau. Nah, lanjut kita akan keluar dulu. Kita langsung pasang IP pada jalur yang gig 0/1. Kita masuk ke interface gig 0/1. Kemudian di sini pasang IP-nya IP at 10.10.10.1. Subnet masknya 255.255.255.0.
jangan lupa shutdown. Nah, kita akan melakukan hal yang sama di root 2, teman-teman. CLI, lalu no, lalu enable, lalu config. Nah, di router 2 ini ada dua jalur, yaitu jalur gig 0/1 dan gig 0/0. Di sini kita mulai dari gig 0/0 dulu yang mengarah. Di sini kita akan mulai dari gig 0/1 dulu yang mengarah ke PC 2. Sini kita masuk ke interface gig 0/1. Kemudian kita pasang IP-nya, IP add, yaitu 192.168.2.1. Kemudian 255.255.255.0. Nah, kemudian di sini kita nyalakan. Oke, di sini sudah hijau. Lanjut di interface yang gig 0/0. Kita exit. Lalu interface gig 0/0. Kemudian IP add 10.10.10.2. Kemudian 255.255.255.0. Kemudian nyalakan. Oke, di sini sudah hijau semua ya teman-teman, atau sudah menyala semua. Nah, langkah berikutnya kita akan mencoba pasang IP di PC-nya. Kita mulai di PC 1 dulu. Lalu pasangkan, yaitu IP yang ini ya teman-teman. 192.168.1.10. Kemudian subnet masknya /24 jadinya 255/0. Untuk default gateway kita gunakan IP yang di jalur gig 0/0 pada router 1, yaitu yang tadi kita pasang di routernya, yaitu 192.168.1.1. Kita close, lalu kita ke PC 2. Kemudian default gateway-nya kita gunakan yang ini. Nah, teman-teman, di sini kita coba kirimkan paket nih dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini masih valid, teman-teman, dikarenakan kita itu belum konfigurasi static routing-nya. Nah, kalau tadi kan kita cuma pasang IP di setiap PC dan routernya. Dan kita belum konfigurasi statiknya, teman-teman. Nah, untuk membuktikannya, kalau kita harus konfigurasi statik, itu kita bisa cek dulu ping dari PC 1 ke PC 2 menggunakan CMD. Di sini kita coba ping 192.168.2.10. Nah, maka di sini akan langsung destination host and reachable, teman-teman. Dikarenakan kita bisa cek di router 1. Kita exit. Kita do show IP route. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa lihat, di sini belum ada IP 192.168.2.10 ya, teman-teman. Jadi, IP ini dia belum terdaftar di router 1 ya, teman-teman, atau router milik PC 1. Di sini hanya ada IP milik router 1 sendiri, belum ada IP milik router 2 dan PC 2. Nah, maka dari itu kita harus melakukan konfigurasi yang namanya static routing. Di sini saya akan menjelaskan dulu. Untuk konfigurasi static routing itu ada dua. Yang pertama itu ada search atau asal ya, teman-teman. Jadi asal dari IP-nya itu dari mana. Dan kemudian ada juga yang namanya destination.
Jadi destination itu diibaratkan tujuannya itu mau kemana. Jadi yang pertama tadi ada asal IP-nya itu dari mana, dan kemudian tujuannya itu ingin mengirim kemana. Nah oke, kita kembali lagi ke router 1. Di sini kita akan mencoba konfigurasinya. Di sini kan kita di router 1, berarti tandanya dia si PC1 yang di sini yaitu ingin kirim paket ke PC2 yang router 2 ini. Jadi caranya kita ketik IP route. Nah, di sini kita tuliskan nih tujuan dari router 1 atau tujuan dari PC1 itu dia mau kemana. Nah, jadi karena PC1 dia ingin mengirim paket atau ingin terhubung ke PC2, maka kita harus tuliskan IP dari PC2-nya. Tetapi teman-teman, di sini tidak menuliskan langsung 2.10 nih, melainkan kita harus menuliskan networknya. Jadi 192.168.2.0 seperti ini. Lalu di sini jangan lupa subnet masknya kan itu /24, yaitu 255.255.0. Nah, tidak sampai di situ, kita juga harus menuliskan jalurnya nih. Jadi kan kalau PC1 ingin terhubung ke PC2, itu dia lewat jalur mana teman-teman? Jadi teman-teman, kalau si PC1 dia itu ingin terhubung ke PC2, maka dia harus melewati jalur yang gig 0/0 yang ada di router 2-nya, yaitu yang IP-nya ini teman-teman. Jadi bisa kita langsung tuliskan jalurnya yaitu 10.10.10.2. Kita bisa enter. Nah, kita bisa cek lagi nih dengan do show IP route. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah ada informasi statik, ada IP 2.0. Di sini kalian bisa lihat S itu adalah statik, itu tandanya IP yang kita buat secara manual. Nah, teman-teman perlu juga kita mengaksesi dari router 2-nya. Tadi kan kita sudah buat konfigurasi routingnya melalui routing 1. Nah, tetapi di router 2 ini dia belum tahu teman-teman. Kita pergi ke router 2, lalu kita sini exit. Perintahnya sama, kita ketik IP route. Kemudian di sini kita bisa langsung tuliskan tujuannya. Karena kan ini asalnya dari PC2, ingin terhubung ke PC1. Berarti tujuannya adalah IP milik PC1. Tapi di sini kita nulisnya itu networknya ya teman-teman. Jadi tidak langsung seperti IP-nya. Kita tulis 192.1.1.0. Seperti ini, dan subnet masknya 255.255.255.0. Nah, ini lewat jalur mana nih teman-teman? Jadi si PC2 ini ingin terhubung ke PC1, dia harus melewati jalur milik gig 0/0 atau 0/1 milik router satunya, yaitu yang ini. Jadi kita bisa tulisin jalurnya yaitu 10.10.10.1. Oke, kita enter. Kita coba do show IP route. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah ada informasi statik, yaitu IP milik PC1 dengan jalur milik router satunya. Nah, sekarang kita akan coba pengujian nih teman-teman. Di sini kita akan coba ping di PC1. Di sini kita masih di command prompt. Kita coba ping dari PC1 ke PC2 yaitu 2.10. Nah, mungkin ini masih proses teman-teman, kita bisa tunggu. Nah, di sini seterusnya itu di sini dia akan muncul TTL. Kita coba kita sekali lagi. Nah, di sini dia sudah langsung TTL teman-teman. Atau bisa juga kita dengan kirim surat atau kirim paket dari PC1 ke PC2. Oke, di sini sudah successful ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba nih untuk konfigurasi static routing pada 3 router. Di sini kan kita hanya memiliki 2 router. Nah, di sini kita langsung tambahkan saja 1 router lagi dan 1 PC. Oke, di sini kita langsung konfigurasi di router 3-nya. Kita ke CLI, kemudian kita no.
lalu enable, lalu confi. Nah, di sini ada dua jalur juga ya teman-teman, ada jalur gig 0/0 dan gig 0/1. Kita mulai di jalur yang mengarah ke PC3 dulu, yaitu gig 0/0, interface gig 0/0. Di sini seperti biasa kita pasang IP-nya, yaitu IP add. Untuk IP di jalur ini kita menggunakan yang ini, 192, yaitu IP-nya 192.168.3.1. Kemudian subnet mask-nya. Kemudian jangan lupa no shutdown. Oke, sudah hijau teman-teman. Lanjut di jalur yang gig 0/1 atau yang ke router 2-nya. Di sini kita exit. Interface gig 0/1, IP add. Untuk IP-nya yaitu 20.2. Subnet mask-nya. Kemudian jangan lupa nyalakan. Nah, lanjut di sini kita juga harus konfigurasi di satu interface lagi, yaitu di router 2-nya, karena tadi kan kita sudah menambah router baru lagi. Maka di sini juga ada interface baru lagi nih teman-teman, yaitu gig 0/2. Interface gig 0/2. Kemudian pasang IP-nya. Di sini IP-nya yaitu 20.1. Oke, di sini kita belum tuliskan IP-nya ya teman-teman, ternyata kita tuliskan 20.20.20.1/24. 20.20.20.1, subnet mask-nya 255.255.255.0. Jangan lupa kita nyalakan yaitu no shutdown. Nah, di sini sudah menyala semua ya teman-teman. Di sini kita bisa langsung pasang IP untuk PC-nya teman-teman. Di sini untuk IP-nya yaitu 192.168.3.10. Kemudian subnet mask-nya 255.0. Kemudian gateway-nya pakai IP yang di jalur gig 0/0, yaitu 192.168.3.1. Oke, sudah teman-teman. Di sini tadi kan kita sudah pasang IP untuk PC-nya. Di sini kita akan konfigurasi statiknya nih. Nah, kita mulai di router 2 dulu supaya si PC3 dan router 3 ini dia terdaftar IP-nya. Kita exit. Di sini kita bisa ketikkan IP route. Nah, di sini kita tuliskan tujuannya. Kalau router 2 berarti kan PC2. PC2 ingin terhubung ke PC3. Maka kita bisa tuliskan tujuannya yang IP ini yaitu 192.168.3.0. Jangan lupa nuliskannya itu networknya ya teman-teman, bukan IP sepenuhnya. Kemudian subnet mask. Nah, jalurnya kalau PC2 ini si router 2 ingin terhubung ke PC3, maka dia harus melewati jalur yang gig 0/1 milik router 3-nya, yaitu yang 20.2. Di sini jalurnya yaitu 20.20.20.2. Nah, sekarang kita akan static routing di router 3-nya teman-teman. Nah, bisa dibilang router 3 ini kan dia baru bergabung ya teman-teman. Jadi dia belum ada konfigurasi routing ke PC2 dan PC1. Nah, maka dari itu kita harus melakukan dua konfigurasi routing teman-teman, yaitu yang mengarah ke PC1 dan PC2. Di sini kita mulai yang mengarah ke PC2 dulu. Nah, di sini kan router 3, yaitu PC3 dia ingin terhubung ke PC2, maka tujuannya adalah 2.0. 192.168.2.0, 255.255.255.0. Nah, jalurnya berarti PC3 dia harus melewati interface gig 0/2 yang ini, 20.1 teman-teman. Karena dia ingin terhubung ke PC2. Nah, jadi formatnya ini adalah IP tujuan, kemudian ini adalah subnet mask-nya, kemudian ini jalurnya teman-teman, atau via-nya. Nah, lanjut kita lakukan static routing pada yang mengarah ke PC1.
Jadi di sini kita ketikkan IP route. Di sini kan IP tujuannya kan berarti PC1 teman-teman. Karena PC3 ingin terhubung ke PC1. Jadi networknya itu 1.0. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian untuk jalur yang digunakan itu sama teman-teman, yaitu menggunakan jalur yang tadi, yang interface gig 0/2 milik router 2-nya, yaitu yang 20.1. Nah, oke teman-teman, untuk router 3 ini kan dia sudah static routing untuk PC yang mengarah ke PC2 dan PC3 ya teman-teman. Dan untuk router 2, dia juga sudah konfigurasi static routing ke PC yang 3 dan PC yang 1. Nah, selanjutnya dari router 1 nih, dia kan baru konfigurasi static routing di PC2 saja. Nah, kita akan lakukan konfigurasi static routing yang mengarah ke PC3 atau router 3 ini. Kita N, config, IP route. Nah, karena di sini router 1, maka PC1 dia ingin terhubung ke PC3, yaitu berarti tujuannya 3.0 atau IP milik PC3, yaitu 192.168.3.0. Subnet masknya. Nah, jalur yang digunakan untuk PC1 dia ingin terhubung ke PC3, yaitu jalur yang mengarah gig 0/0 milik router 2-nya teman-teman, yaitu yang 10.2. Kita bisa tulisin 10.10.10.2. Oke, kita sudah melakukan semua konfigurasi routing pada setiap routernya. Nah, kita akan coba pengujian di PC1. Misal dia ingin ping ke PC3. Nah, di sini saya akan kecilkan dulu. PC1 ingin ping ke PC3 ya, teman-teman. Yaitu kita ping 192.168.3.10. Nah, yang ini ya, teman-teman. Nah, mungkin di sini masih awal-awal, teman-teman, jadi masih proses. Ini masih request timeout. Nah, di sini sudah reply TTL ya, teman-teman. Sini kita coba satu kali lagi. Oke, di sini sudah TTL. Ini sudah berhasil. Di sini kita juga bisa kirim surat dari PC1 ke PC3. Nah, di sini juga sudah successful ya, teman-teman. Di sini juga PC1 ke PC2 sudah successful. Jadi intinya kalau PC1 dia ingin terhubung ke PC2 dan PC3, maka jalur yang bisa digunakan itu adalah dia harus melewati jalur yang ini 10.2. Nah, selanjutnya jika PC2 ingin terhubung ke PC1, maka jalur yang akan digunakan adalah yang ini. Nah, tetapi kalau ingin terhubung ke PC3, maka jalur yang akan digunakan adalah yang ini, 20.2. Nah, yang terakhir, kalau PC3 ingin terhubung ke PC1 dan PC2, maka jalur yang bisa dilewati atau yang jalur digunakan adalah yang ini, yang 20.1 ya teman-teman. Jadi yang perlu dipahami itu adalah jalur lewatnya ya teman-teman, atau vianya. Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk static routing pada VLAN. Di sini kita akan setup dulu pada topologinya. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat topologinya. Jadi di sini saya akan buat untuk area yang kuning ini adalah kita akan buat supaya ini VLAN 10 dan IP-nya adalah 172.168.1.1/24. Kemudian yang area ungu ini adalah VLAN 20 dengan IP 172.168.2.1/24. Oh ya teman-teman, untuk yang pada router 3 ke switch juga harus membutuhkan IP ya teman-teman. Di sini saya akan membuat untuk IP-nya yaitu 30.30.30.1/24. Oke teman-teman,
teman-teman, pertama-tama di sini kita akan buat VLAN-nya dulu di switch-nya. Di sini kita bisa buka switch-nya, kemudian ke CLI. Nah, di sini kita ke mode enable, lalu config. Nah, di sini kita akan buat dulu VLAN 10. Kemudian kita juga buat VLAN 20. Nah, di sini kita coba cek. Do show VLAN brief. Oke, di sini sudah ada VLAN 10 dan VLAN 20 ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan memasukkan setiap PC-nya ke VLAN-nya. Kita mulai di VLAN 10 dulu. Di sini ada PC 4 dan PC 5, yaitu menggunakan interface FA0/2 sampai 3. Kita di sini bisa interface range FA0/2 sampai 3. Kemudian kita buat dulu nih untuk mode aksesnya. Kemudian kita buat dulu nih untuk mode aksesnya, karena kan dari switch ke PC yang menggunakan mode akses. Switch port mode akses. Kemudian switch port akses VLAN 10. Oke, sudah teman-teman. Selanjutnya ke VLAN yang 20. Di sini ada interface FA0/4 sampai 5. Interface range FA0/4 sampai 5. Kemudian switch port mode akses. Kemudian switch port akses VLAN 20. Nah, teman-teman, di sini untuk kabel yang mengarah ke router 3, ini masih merah, teman-teman. Jadi di sini kita pergi ke router 3 dan kita pergi ke interface yang mengarah ke switch-nya. Kita ke enable, lalu config. Di sini untuk interface-nya yaitu gig 0/2. Nah, di sini kita no shutdown. Oke, di sini sudah hijau. Nah, di sini kita exit, lalu di sini kita bisa masuk ke interface gig/02. Nah, di sini kita bisa ketikkan encapsulation.1q 10, karena di sini untuk VLAN 10. Nah, kita bisa masukkan IP address-nya untuk VLAN 10-nya, yaitu yang ini ya, teman-teman. Kita ketikkan IP add 172.168.1.1. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0. Nah, selanjutnya kita keluar untuk membuat sub interface yang VLAN 20-nya juga. Ini kita bisa pergi ke interface gig 0/2.20. Kemudian di sini encapsulation.1q 20. Nah, kemudian di sini baru kita ketikkan IP-nya. Nah, untuk IP-nya itu yang ini, teman-teman, yang 172.168.2.1. Kemudian subnet mask-nya 255.0. Kemudian kita enter. Oke, sudah, teman-teman. Nah, di sini kita bisa cek dengan do show IP interface brief. Oke, kalian bisa lihat, teman-teman, di sini untuk sub interface gig 0/2 itu sudah ada VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini kita akan pasang untuk IP di PC-nya. Kita mulai di PC VLAN 10, yaitu PC 4. Kemudian ke desktop, IP configuration. Nah, di sini semisal saya akan pasang 172.168, kemudian 1.2. Subnet mask-nya 255.0.
Nah, kemudian untuk default gateway, kita pasang IP yang tadi kita jadikan sub interface teman-teman, yaitu yang IP ini, 172.168.1.1. Oke, kita bisa close. Kemudian kita lanjut di PC yang 5. Di sini IP-nya 168.1.3. Kemudian default gateway-nya sama, sub interface yang VLAN 10 tadi, 172.168.1.1. Kita close. Nah, lanjut di VLAN yang 20-nya teman-teman, kita mulai di PC 6. Yaitu 172.168.1.3. Maaf teman-teman, di sini itu IP-nya untuk PC 6 itu 172.168.2.2. Kemudian subnet masknya 255.0. Nah, default gateway-nya di sini 172.168.2.1. Selanjutnya di PC 7. Teman-teman, di sini kita bisa langsung pengujian dulu. Kita coba kirim paket yang PC 6 ke PC 7. Nah, maka di sini sudah successful. Kemudian PC 4 ke PC 5. Nah, ini juga sudah successful. Kita coba dari PC 6 ke PC 4. Nah, di sini masih valid ya teman-teman, karena di sini kita belum konfigurasi statik. Nah, teman-teman, kalau sebelumnya pada router menuju switch itu kan menggunakan IP. Ini IP-nya 30.1. Nah, tetapi dari switch ke router itu kita harus konfigurasi terang dulu. Jadi di sini kita bisa buka switch satunya. Kita pergi ke mode enable, conft. Kita pergi ke enable, lalu conft. Kita pergi ke interface yang mengarah ke router 3, yaitu FA0/1. Interface FA0/1. Nah, di sini kita ketikkan switch port mode terang. Oke, sudah. Lanjut kita coba cek di PC yang 4. Kita ping dari PC 4 ke PC 6. Ini ping IP PC 6 172.168, kemudian 2.2, enter. Ya teman-teman, di sini mungkin ada error dan di sini reply-nya itu hanya 2 kali saja ya teman-teman. Di sini kita bisa ulangi. Nah, oke, di sini sudah reply TTL teman-teman. Berarti tandanya sudah berhasil. Kita coba kirim paket dari PC 4 ke PC 6. Nah, ini sudah successful ya teman-teman. Kita coba lagi dari PC 5 ke PC 7. Kita ulangi dari PC 5 ke PC 7. Oke, ini sudah successful ya teman-teman. Kita bisa coba teman-teman kirim paket dari PC di router 3 ke PC yang di VLAN 20. Nah, ini juga sudah successful. Kita coba dari PC 3 ke PC 5. Nah, ini juga sudah successful. Nah, teman-teman, tetapi kita coba kirim paket dari PC 2 ke PC 7 yang di VLAN 20. Nah, di sini masih valid teman-teman, dikarenakan kita belum konfigurasi static routingnya. Kalau tadi yang di PC 3 itu, router 3 itu berhasil karena kita konfigurasi terangnya ya teman-teman. Untuk dari switch ke router 3-nya. Tetapi kalau dari router 1 dan router 2 itu kita harus konfigurasi static routingnya dulu. Untuk supaya terhubung ke PC yang ada di VLAN 10 dan 20. Kita mulai saja konfigurasi static routingnya di router 1. Kita enable, conft, kita ketikkan IP route. Nah, untuk tujuannya kan karena ini dari router 1, dia ingin terhubung ke semisal VLAN 10 dulu. Nah, kita ketikkan tujuannya yaitu IP yang ini. 172.168.1.0. Jadi bukan sebelumnya IP ini teman-teman. Jadi kita harus menuliskan networknya dari si VLAN 10.
yaitu 1.0, kemudian subnet masknya 255, 255, 255.0. Nah, kemudian kita tuliskan jalur yang akan digunakan. Karena di sini dari router 1 ingin terhubung ke VLAN 10, maka jalur yang akan dilewati adalah jalur yang ini, yang 10.2. Yang ini teman, yang 10.2. Kita bisa tuliskan 10, 10, 10.2. Oke, di sini kita bisa enter. Oke, di sini untuk VLAN 10-nya sudah. Sekarang kita lanjut untuk VLAN 20. Berarti kita hanya mengubah tujuannya saja, karena di sini VLAN 20, IP-nya itu 2.0 atau networknya itu 2.0. Kita ganti 2.0. Kemudian jalur yang digunakan itu sama, itu menggunakan 10.2. Karena ini jalur yang pertama untuk dilewati. Oke, kita sudah konfigurasi static routing di router 1. Kita lanjut konfigurasi static routing di router 2. Di sini kita bisa ketikkan, kita akan static routing ke VLAN 10 dulu, yaitu IP route. Di sini tujuannya kan karena dari router 2 ini asalnya ingin menuju ke VLAN 10. Yaitu kita tuliskan yang ini dulu. VLAN 10 itu 172. Saya tuliskan networknya 172.168.1.0. Kemudian subnet mask. Lanjut jalur yang digunakan adalah jalur yang milik ini teman-teman. Milik interface gig 0/1 milik gig 0/1 milik router 3, yaitu yang 20.2, karena ini jalur yang pertama ia lewati. 20.2. Lalu kita lanjut untuk VLAN 20. Di sini kita cukup ganti saja tujuannya 2.0. Karena di sini IP VLAN 20 networknya itu 2.0. Oke, kita sudah konfigurasi static routingnya pada semua routernya. Oke teman-teman, di sini saya sudah mencoba kirim paket dari PC 1 ke VLAN 10. Itu sudah successful ya teman-teman. Nah, kemudian juga sudah PC 1 ke VLAN 20, itu juga sudah successful. Dikarenakan tadi kita sudah konfigurasi static routingnya. Oke teman-teman, terima kasih. Mungkin segini dulu untuk pembelajaran bab 3 kali ini. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.